Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada kesempatan siang ini, para pemerhati roja dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita kembali bertemu masih bersama buku Talbis Iblis, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Kita sampai pada Talbis Iblis dalam aspek akidah. Tentunya ini adalah perkara yang sangat fundamental, ya, ini adalah asas, ini adalah akar, inilah adalah fondamen, ya, dari agama seseorang, yaitu akidah, usuluddin, dasar agama. Dan tentunya iblis merusak manusia melalui dasar dan fondamennya, dimulai dari dasar dan fondamennya. Dia berusaha untuk melemahkan fondasi ini sehingga segala sesuatu yang terbangun di atasnya akan rubuh. Tentunya talbis iblis di dalam bab akidah ini sangat luar biasa. Kita mulai dari talbis iblis terhadap orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa iblis menjadikan mayoritas manusia beranggapan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Ini adalah talbis iblis yang, ya, kita katakan pertama, ya, berusaha untuk ditanamkan iblis kepada anak Adam, yaitu mereka kehilangan hubungan dengan pencipta mereka, atau mereka memutus hubungan antara diri mereka dan pencipta. Anggapan seperti ini berusaha untuk ditebar iblis, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, bahwa makhluk yang tercipta ini ada tanpa ada pencipta, bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, tanpa ada yang mengadakannya, menciptakannya. Dan hal itu terjadi karena ketika mereka tidak bisa mengetahui adanya sang pencipta dengan inderanya, tidak menggunakan akal untuk mengetahuinya, maka mereka pun mengingkarinya. Ya, tentunya pencipta adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera di dunia sekarang. Sesuatu yang gaib, yang tidak nampak, yang tidak wujud di hadapan mata mereka. Tapi tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera itu adalah sesuatu yang tidak ada. Naasnya bagi orang-orang ini adalah mereka tidak menggunakan akal untuk mengetahui, untuk mengenali pencipta mereka. Oleh karena itu manusia Allah bekali dengan akal, agar mereka bisa terbimbing kepada pencipta mereka dengan akal itu. Sesuatu yang harus mereka yakini, bukan dengan panca indera mereka, bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan sesuatu yang dapat mereka rasa, mereka lihat, mereka sentuh, mereka dengar. Tapi harus mereka yakini. Nah, disinilah peran akal untuk membimbing manusia kepada pencipta mereka. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ya, apakah mereka tidak afala yatadabbaruna al-Qur'an?
Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, mentadabburi, melihat, menazar ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Tentunya ini hanya bisa diketahui bagi orang-orang yang menggunakan akal mereka. Mungkinkah seseorang yang berakal sehat meragukan keberadaan Sang Pencipta? Seseorang yang melewati sebuah lembah yang tanpa bangunan, kemudian saat dia kembali melewati lembah tersebut, didapatinya di sana sudah ada tembok yang berdiri, maka dia pun akan meyakini, pasti akan meyakini bahwa ada orang yang membangun tembok tersebut. Tidak mungkin tembok itu wujud begitu saja. Lalu bagaimana pula dengan bumi yang terhampar luas dan langit yang terjunjung tinggi? Alam semesta yang sangat luar biasa, sangat besar, sangat luas, sangat menakjubkan. Apakah mungkin terjadi tanpa ada yang menjadikannya? Mungkinkah tercipta tanpa ada penciptanya? Belum lagi keteraturan yang ada di dalamnya. Mungkinkah itu terjadi tanpa ada yang mengaturnya? Bangunan-bangunan yang berdiri megah dan menakjubkan ini, serta tatanan alam yang berjalan penuh dengan hikmah, aturan yang sangat detil, mungkinkah itu semua terjadi tanpa ada pencipta? Bagi yang menggunakan akal, sedikit akal saja, dia akan meyakini bahwa di sana ada pencipta, ada pengatur, ada mudabbir, ada murabbi, ada yang membimbing, ada yang menuntun, ada yang menciptakan. Dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, atau disebut juga ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini, agar manusia terbimbing kepada pencipta mereka, bahwa mereka bagian dari apa yang mereka lihat. Alam semesta yang luar biasa, dan mereka bagian darinya, termasuk di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Maka orang yang khudu, tawadhu, merendahkan diri, menggunakan akal sehatnya, dia pasti meyakini bahwa semua ini ada pencipta, dan pencipta itu adalah pencipta yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang Arab Badui, jawaban yang sangat bagus dari seorang Arab Badui ketika dia berkata, ini orang Arab Badui, ya mungkin dikatakan Badui karena dia jauh dari pendidikan ataupun tidak terdidik, ya, orang-orang yang tumbuh di alam ya tanpa ada mengecap pendidikan ataupun peradaban yang maju, orang-orang yang mungkin digolongkan ya sebagai orang-orang yang polos, itulah Arab Badui. Dia berkata, kotoran unta menunjukkan adanya unta. Ya, ini perkataan seorang Arab Badui, ya, bahwa kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Ya, kalau kita menemukan di padang pasir yang luas ada kotoran unta, ya, ada kotoran unta di situ, maka kita mengetahui ini pasti ada hewannya, ada yang membuang kotoran itu di situ, ada hewan yang membuang kotoran itu di situ. Nggak mungkin kotoran itu ada begitu saja, ya, tiba-tiba muncul di tengah padang pasir yang luas itu. Maka mereka mengatakan kotoran unta menunjukkan adanya unta. Artinya, ciptaan-ciptaan yang Allah tunjukkan kepada manusia, yang Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, ya. Dan kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga mereka meyakini jelas di hadapan mereka bahwasanya Quran itu adalah hak. Agama yang Allah turunkan ini adalah hak. Bahwa Allah yang Maha Hak, Maha Esa, Maha Pencipta. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah demikian. Dan Allah telah memperlihatkan itu di segala ufuk. Artinya kemanapun kita menghadap, kemanapun kita melihat, kita pandangkan,
Kita arahkan pandangan kita ke depan, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sampai kepada ufuk yang terjauh. Itulah ufuk, ya, yaitu batas pandangan yang paling jauh yang bisa dilihat oleh mata manusia. Apa yang mereka saksikan itu semua, baik yang dekat maupun yang jauh, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang Allah bentangkan bagi umat manusia, makhluk yang Allah istimewakan dengan akal, sehingga mereka bisa terbimbing kepada pencipta mereka. Ya, terbimbing kepada pencipta mereka. Dan bisa mengetahui apa hak-hak pencipta tersebut. Apa yang mereka harus lakukan terhadap sang pencipta itu. Kewajiban apa yang mereka harus lakukan terhadap pencipta tersebut. Itu dengan akal yang Allah bekali pada mereka. Tapi sayangnya sebagian orang justru menggunakan akal itu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari apa yang mereka lihat. Ya, tanda-tanda ya, adanya pencipta. Maka kalau hari ini ya, masih ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, mungkin mereka hidup tanpa menggunakan akal sehat mereka. Ya, atau mereka dikuasai oleh hawa nafsu yang mengalahkan akal sehat itu. Atau akal mereka sudah rusak, menyimpang. Ya, karena syubhat-syubhat dari iblis dan bala tentaranya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka ini penting untuk kita ketahui bahwa salah satu di antara talbis iblis terhadap manusia adalah menggeser keyakinan mereka yang paling dasar, yang paling kita katakan yang paling fundamental, yaitu kepercayaan kepada adanya pencipta. Sekarang ini banyak orang-orang yang tertular virus yang kita katakan atheist ini atau ateis ini. Ya, di kalangan anak-anak muda, sehingga mereka hidup seolah-olah tidak meyakini adanya pencipta itu. Tidak meyakini adanya Tuhan. Walaupun tidak terlontar secara lisan dari perkataan mereka bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi di dalam kenyataan realita kehidupan ya menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak percaya adanya Tuhan. Ya, tidak percaya adanya surga dan neraka. Ya, dan hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan nabinya. Ya. Nah, demikian. Hingga tidak ada rasa takut ya dalam hati mereka terhadap pencipta. Ya, tidak ada rasa takut dalam hati mereka terhadap pencipta. Terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada sesuatu yang tidak eksis. Tidak ada hakikatnya. Ya, tidak ada wujudnya. Hanya waham ataupun anggapan kosong manusia karena kekosongan yang ada di dalam pikiran mereka. Demikian yang dikatakan oleh ahli filsafat tentang keberadaan ya pencipta ataupun Tuhan. Ya. Nah, di sana ada orang-orang yang meyakini seperti itu. Jadi ini Arab Badui ini ya dengan kepolosannya ya dengan mungkin ya keluguannya ya, mereka mengatakan adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Nah, demikian ya, satu yang sederhana, satu yang simpel. Maka kita dapati ahli-ahli filsafat dari kalangan kaum muslimin akhirnya mereka taubat dan kembali kepada akidah ya mayoritas kaum muslimin ya atau awam ya aqidatul awam kaum muslimin yang ya dengan fitrah mereka mengetahui adanya pencipta, dengan pemikiran yang sangat mendasar mereka tahu adanya pencipta. Karena ya ahli filsafat ini menyombongkan kehebatan dan kekuatan berpikir akal mereka yang ternyata mereka hanya disesatkan oleh syaitan. Ya, banyak tokoh-tokoh yang akhirnya bertaubat. Sebut saja Fakhrul Razi, Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Ghazali sendiri, dan banyak lagi ya,
tokoh-tokoh filsafat yang akhirnya kembali ke manhaj yang benar, ya, kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, lalu bagaimana pula dengan alam yang dipenuhi dengan berbagai keindahan, yang dipenuhi dengan kita katakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar, maha luar biasa. Ya, apakah itu tidak menunjukkan adanya Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui, Al-Latiful Khabir. Ya, nah sekiranya manusia memperhatikan itu, dia akan meyakini bahwa di sana ada pencipta walaupun tidak tertangkap oleh panca indera. Nah, demikian. Ya, fil afaq. Kemudian Allah mengatakan wa fi anfusihim. Dan tidak perlu mereka jauh-jauh melihat sampai ke luar angkasa yang mungkin mereka tidak bisa menggapainya. Mereka tidak bisa mencapainya. Ya, mereka tidak bisa sampai ke ufuk yang terjauh. Alam semesta yang begitu sangat luas ini. Mungkin mereka tidak akan bisa sampai ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda lain bagi manusia yang tidak jauh dari mereka. Yang mereka bisa gapai itu. Yang mereka bisa sentuh, mereka lihat. Yaitu diri mereka sendiri. Wa fi anfusihim. Dan pada diri mereka sendiri. Jadi tidak perlu lihat jauh-jauh sampai mungkin ke planet yang paling jauh, tidak perlu. Ya, walaupun itu semua menunjukkan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir, tapi tidak semua orang yang mampu untuk menggapai hal-hal semacam itu. Mungkin perlu alat, dia perlu alat untuk membantu mereka untuk bisa melihatnya. Nah, tapi ini adalah satu perkara yang ada pada mereka dan mereka bawa kemana-mana, yaitu diri mereka sendiri. Ya, wa fi anfusihim. Ya, dan pada diri mereka sendiri. Ya, sekiranya manusia memperhatikan dirinya, maka semua yang ada pada diri manusia itu cukup menjadi bukti keberadaan Sang Pencipta. Ya, dan semua itu pastilah bisa menyembuhkan akal yang sakit, akal yang mengingkari adanya pencipta. Ya, karena di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam hikmah yang tak akan habis apabila dijabarkan dalam sebuah buku ataupun kitab. Nah, untuk hal ini kita sudah menulis sebuah buku yang mungkin sudah tahu dan sudah pernah membacanya, yaitu ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Ya, kita menuliskan di situ, ya, di buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, bagaimana hebatnya Allah menciptakan manusia. Sesuatu yang ada dan mereka bisa rasakan setiap hari sebenarnya. Kuasa Allah itu. Yang mana tanpa kasih sayang Allah, ya, sedetik pun kita tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa merasakan kenikmatan hidup. Ya. Nah, demikian. Apabila kita mau memperhatikannya, ya, maka Allah perintahkan kita untuk memperhatikan diri kita sendiri. Wa fi anfusihim afala tubsirun. Dan pada diri mereka terdapat tanda-tanda kuasa Allah, apakah mereka tidak memperhatikan? Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Dan hendaklah manusia memperhatikan bagaimana mereka diciptakan. Ya, penciptaan diri kita, sesuatu yang mungkin kita gunakan, kita rasakan manfaatnya setiap hari. Dan kita merasakan kasih sayang Allah itu setiap hari, mulai dari kita lahir sampai hari ini. Ya, tidak ada satupun detik yang berlalu tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya, pada diri kita. Kita bisa menikmati, ya, udara bebas yang kita hirup. Kita masukkan ke dalam tubuh dalam bentuk oksigen. Dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida yang sudah tersaring dengan suatu proses yang rumit sebenarnya. Ya, kemudian itu menjadi sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan bagi darah. Ya, karena dia mengandung O2, yaitu udara, oksigen murni. Tanpa itu kita nggak akan bisa hidup. Ya, coba lihat orang yang tidak berfungsi paru-parunya.
Ya, tidak bisa mengkonversi udara yang masuk menjadi oksigen murni. Bagaimana? Tidak bisa memproduksi oksigen. Ya, paru-parunya. Ya, seperti virus yang sedang menyerang manusia hari ini, yaitu menyerang fungsi dari paru-paru itu. Kita nggak akan bisa hidup nyaman. Kita tidak akan bisa menghirup udara, kemudian kita bisa bebas bernafas. Ya, itu luar biasa. Nah, demikian kalau kita perhatikan ya tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penuh ya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kuasa Allah. Ini disebut ayat kauniyah. Ya. Dan Allah sebutkan itu di ayat-ayat syariah juga secara global tentang fase-fase penciptaan manusia. Ya, fase-fase penciptaan manusia, ya. Mulai dari dia dalam perut ibunya sampai dia keluar dari perut ibunya, ya, sampai kemudian dia tumbuh menjadi manusia yang sempurna. Ini semua adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tapi kadang-kadang kita abaikan begitu saja karena mungkin kita merasa itu sesuatu yang harus dan wajar kita dapatkan. Ya, ini bagi orang yang mungkin malas berpikir. Maka silakan baca di buku tersebut. Ya, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala pada tubuh manusia atau ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita ambil contoh satu bab saja ya. Bab ya, kita bicara di situ tentang mulut. Ya, bagian suatu yang sangat penting yang terdapat banyak sekali organ di situ. Ya, sebagai alat bicara, alat pengecap, indera perasa, lidah, bibir sebagai alat bicara, gigi sebagai alat untuk mengunyah makanan, lidah juga sebagai alat perasa, dan tenggorokan bagian atas, tenggorokan, itu bagian yang ada di mulut kita. Ya coba lihat, perhatikan. Ya, bagian tubuh pertama yang sempurna pada diri manusia, bagian ya, dari tubuh manusia yang pertama sempurna, ya, berfungsi 100%. Ketika seorang anak manusia lahir ke dunia, ya, itu adalah tenggorokan. Tenggorokan seorang bayi itu sudah sempurna seperti tenggorokan orang dewasa, terutama tenggorokan bagian atas. Ya, sudah sempurna seperti sempurnanya tenggorokan manusia dewasa. Dan Allah perlu menyempurnakan itu sejak lahir. Maka coba lihat bagian-bagian tubuh manusia, ada yang perlu sempurna dari lahir dan ada yang mengikuti perkembangan usia. Tidak Allah jadikan sempurna sewaktu lahir. Seperti penglihatan bayi itu sudah ada, dia sudah bisa melihat tapi belum sempurna. Karena dia tidak perlu penglihatan yang sempurna waktu lahir. Itu akan mengganggunya. Karena bayi banyak menghabiskan waktunya untuk tidur daripada beraktivitas. Dia belum banyak beraktivitas, dia lebih banyak beristirahat dan tidur. Maka dia belum perlu mata yang sempurna, telinga yang sempurna pada saat dia lahir. Ya, sebatas cukup untuk ya keperluan seorang bayi. Tidak perlu sempurna. Seiring dengan perkembangan usia, maka dua indera itu semakin lama semakin sempurna. Demikian Allah mengaturnya. Otak manusia, begitu lahir dia belum sempurna. Ya, dia akan semakin sempurna mengikuti perkembangan usia. Ya, karena dia belum perlu berpikir pada saat dia lahir. Bayi yang baru lahir tidak perlu berpikir keras. Ya, untuk memikirkan bagaimana dia dapat ASI, bagaimana dia ya bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya. Tidak. Dia tidak perlu itu. Ya, dia tidak perlu itu. Maka Allah yang memilih bagi manusia apa yang mereka butuhkan sejak lahir. Ya, Allah tentunya tidak mungkin itu terjadi spontanitas begitu saja. Fungsi-fungsi itu pasti ada yang mengaturnya. Pasti ada yang menyusun dan merangkainya, yang mengaturnya, sehingga terjadilah seperti itu.
Ya, tidak mungkin wujud begitu saja tanpa ada yang mengatur. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah seperti ya kita sering contohkan, Allah memilih bagi seorang bayi untuk menangis daripada tertawa ketika lahir. Ya, padahal dua hal ini tidak perlu belajar. Ya, manusia tidak perlu belajar untuk menangis dan tertawa. Beda dengan bicara. Bicara perlu belajar. Ya, pertama tentunya manusia belajar dari ibunya berbicara. Hingga ada sebutan bahasa ibu. Karena biasanya yang mengajari anak bicara itu adalah ibu, ya. Ya, karena kedekatan dengan sang bayi. Maka si ibu ini mengajarkan anaknya untuk bicara. Ya. Dan tidak ada ibu yang mengajar anaknya untuk menangis dan tertawa. Allah mengatakan huwallazi adhaka wa abka. Dua hal itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dialah Allah yang membuat kamu menangis dan tertawa. Kenapa? Karena dua hal ini manusia nggak perlu belajar. Tapi tidak ada sejarahnya bayi begitu lahir tertawa begitu. Ada nggak? Bayi lahir tertawa dia. Dia kan nggak belajar untuk tertawa, dia nggak belajar, dia bisa. Seperti menangis juga sama. Tetapi Allah pilih. Ada yang memilih untuk si bayi ini untuk menangis daripada tertawa. Walaupun ada sebab yang disebutkan di dalam hadis ya. Tapi secara fisikalnya manusia itu tidak perlu belajar untuk dua perkara ini. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Huwallazi adhaka wa abka. Tapi ada yang memilih manusia untuk menangis daripada tertawa, khususnya ketika dia lahir ke dunia. Siapa yang memilihkan untuk si bayi ini untuk menangis, tidak untuk tertawa? Siapa yang memprogram akalnya untuk menangis, ya ketika lahir tidak tertawa? Ada yang memilihkannya, ada yang mengaturnya. Dialah pencipta bayi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel dan sederhana sebenarnya. Ya, tetapi ya begitulah, masih ada aja orang yang nggak percaya adanya Tuhan hari ini. Ya, sudah semaju ini ilmu pengetahuan, hari ini Allah buka ya pintu-pintu ilmu pengetahuan untuk membimbing manusia kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu-satunya pencipta yang berhak untuk disembah. Tapi masih banyak manusia yang ya tidak percaya adanya Tuhan, dan dalam realita kehidupan mereka sebenarnya tidak percaya adanya Tuhan. Nah demikian ya, mereka abaikan itu semua. Tanda-tanda yang berasal dari Tuhan, itu mereka abaikan semua. Ya, mereka berusaha untuk tidak mengenal pencipta mereka. Ya, tentunya ini berkaitan dengan hawa nafsu manusia supaya mereka bisa terbebas ya dari tuntutan mereka sebagai makhluk ciptaan. Ya, kewajiban terhadap ya sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban ubudiyah. Itu sebenarnya yang ingin mereka hindari, yaitu kewajiban ubudiyah, ketundukan, keterikatan kepada hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Padahal kalau mereka mau menggunakan sedikit saja akal untuk berpikir, mereka akan terbimbing ke situ. Jadi ada yang, ya kita kembali tadi ya kepada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah pada manusia, ya. Bagaimana Allah mengatur, memilih bagi seorang bayi apa yang mereka perlukan dan apa yang belum mereka perlukan saat itu. Dan salah satunya yang sempurna ketika bayi itu lahir ya adalah tenggorokan. Terutama tenggorokan bagian atas itu sudah sempurna. Sehingga si bayi ketika minum, yaitu ada satu pipa yang bercabang dua ke atas dan ke bawah. Yang menghubungkannya adalah satu pipa yang sangat penting, yaitu tenggorokan. Ke atas ada dua, saluran udara dan saluran makanan. Nah ini nggak boleh miss, nggak boleh salah. Ke bawah itu ke lambung dan ke paru-paru. Ya. Udara yang kita hirup larinya ke paru-paru. Makanan yang kita masukkan ke dalam mulut
ini adalah saluran kedua, itu masuknya ke lambung. Ketika orang itu makan, nggak akan salah lari atau minum, tidak akan salah lari ke paru-paru. Karena kalau salah itu akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidupnya. Terutama bagi seorang bayi ya, bayangkan bayi minum air susu ibunya, larinya bukan ke lambung, tapi ke paru-paru. Ada 1-2 kasus ini untuk menunjukkan kuasa Allah ya. Kelainan pada seorang bayi itu tidak berfungsi secara maksimal. Itu tidak banyak ya. Ada 1-2 kasus terjadi seperti itu ya, sehingga ya makanan dan minuman yang dia masukkan ke dalam tubuh ternyata masuk ke paru-paru. Artinya tenggorokan tidak berfungsi sempurna. Itu bahayanya ya. Kalau tenggorokan itu tidak berfungsi sempurna 100% ketika bayi itu lahir. Dan hidupnya tidak bertahan lama. Ya, hidupnya tidak akan bertahan lama. Bayi itu akan mati. Ya, nah demikian. Airnya akan dibanjiri oleh air atau zat-zat lain yang seharusnya masuk ke lambung, ya, bukan ya ke paru-parunya. Para pemerhati roja kaum muslimin ya dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib ya. Nah, ini salah satu contoh. Tentunya ada yang memilihkan untuk bayi itu, ada yang memang mendesain seperti itu, ya tenggorokan itu sehingga dia bisa berfungsi sempurna ketika bayi itu lahir. Sesuatu yang nggak bisa diusahakan kala itu oleh manusia, oleh si ibu maupun si bayi, ataupun si ayah yang menjadi pemilik benih bayi ini, ya tidak mampu, tidak punya kuasa apa-apa di situ. Ya, nah demikian. Itu murni kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga Ibnul Jauzi menyebutkan secara ya kita katakan isyarat saja ya, beberapa hal yang menunjukkan tanda-tanda kuasa Allah pada tubuh manusia. Ini kita bahas juga secara detail di dalam buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia itu ya. Yaitu beliau mengatakan sesiapa yang memperhatikan tajamnya gigi seri untuk mengiris, kokohnya gigitan geraham untuk meremukkan, elastisnya lidah untuk membolak-balikkan makanan yang dikunyah, hebatnya limpa dalam melembutkan makanan dan mendistribusikan energinya ke seluruh tubuh sesuai dengan kadar gizi yang dibutuhkan. Demikian juga dengan jari jemari yang diciptakan beruas-ruas sehingga dapat dibuka dan ditutup dan bisa digunakan untuk melakukan banyak kegiatan dan aktivitas. Ya, dan ia tidak berongga mengingat fungsinya yang amat banyak. Karena seandainya dia berongga lalu berbenturan dengan benda keras, maka dia akan mudah patah. Ya, bahkan sebagian jari dijadikan lebih panjang daripada yang lainnya agar ukurannya bisa sama rata tatkala digenggamkan. Ya. Juga perhatikan sesuatu yang tersembunyi dalam tubuh manusia menjadi penopang tubuh manusia itu, yaitu nyawa, ruh. Yang jika ruh ini hilang maka hilanglah segalanya. Ya tentunya ruh kita tidak bisa lihat ya karena itu adalah benda gaib. Tapi itu sekilas ya. Nah kemudian beliau tutup dengan mengatakan afillahi syakkun, kata Ibnul Jauzi. Apakah masih ada keraguan terhadap Allah? Ini masih sedikit ya kita katakan hanya beberapa satu paragraf ya. Ia isyaratkan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Yang itu sudah kita bahas secara agak detail ya di dalam buku tersebut. Ya silakan merujuk ke situ. Ya ada banyak sekali manfaat ya kita membaca hal-hal semacam itu, mengetahui hal-hal semacam itu supaya kita bisa lebih bersyukur. Bisa begitu itu juga dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah. Yaitu apa? Wa fi anfusihim afala tubsirun. Afala tubsirun. Tidakkah kamu mau memperhatikannya? Yaitu artinya adalah perintah. Perhatikanlah kata Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah di situ. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan. Ini perintah untuk mengetahui hal-hal semacam itu ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh dikatakan ini suatu hal yang wajib dia lakukan untuk memperkokoh tauhid rububiyahnya. Itu yang membimbingnya kepada tauhid uluhiyah. Sehingga uluhiyahnya menjadi lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena rububiyahnya juga tinggi. Maka Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah
orang-orang yang berilmu. Ya khususnya perkara yang sangat mendasar itu tauhid rububiyah itu. Ya, nah jadi ada yang pernah bertanya juga, Ustadz ngapain nulis buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia? Saya katakan itu buku tauhid rububiyah sebenarnya. Untuk memperkenalkan kita kepada pencipta. Sehingga ilmu kita, ma'rifah kita terhadap pencipta itu lebih tinggi lagi. Dan ini akan meningkatkan uluhiyah kita juga. Ya. Nah, kita bisa mengetahui Allah dengan ciptaannya yang kita bawa kemana-mana. Ya, dan kita bisa tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengetahui perkara-perkara itu. Ya, nah demikian. Merupakan satu hal yang menarik sebenarnya. Ya, kepada anak-anak kita mungkin juga kita biasakan untuk ya melihat ya ayat-ayat Allah itu di ufuk kata Allah dan pada diri mereka sendiri. Ya, itu bukan buku biologi kan begitu ya, tapi itu adalah buku sebenarnya berkaitan dengan tauhid rububiyah kita. Itu untuk mempertajam, untuk meningkatkan ya ma'rifah kita kepada Sang Pencipta, ya khususnya dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak itu kita bahas mulai dari ujung rambut manusia sampai ujung kaki. Dan organ-organ dalam yang tidak terlihat oleh mata, tapi dia bekerja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ini dulu ya. Kita akan lanjutkan masih di dalam bab ini ya, karena ya kita katakan iblis dan bala tentaranya senantiasa menggerogoti keyakinan manusia terhadap adanya pencipta. Bukan dia ucapkan dengan lisannya, saya nggak percaya adanya Tuhan, tidak. Tapi dalam kenyataan realita hidup menunjukkan bahwa dia orang yang nggak percaya Tuhan sebenarnya. Walaupun tidak terucap dengan lisannya, ya tidak muncul berbuah menjadi satu keyakinan di dalam hatinya. Tapi itu akan mengkristal menjadi satu keyakinan di kala dia lengah. Ya, manusia itu lengah bisa saja ya keyakinan ini pencipta tidak ada sebenarnya. Jadilah dia ateis. Ya. Sebagaimana ini banyak menyerang, ya kita katakan umat-umat beragama lainnya. Ya, sehingga mereka berbondong-bondong jadi ateis. Khususnya di Eropa, Amerika, dan benua Australia. Nah, demikian. Menggiring mereka kepada apa? Keyakinan seperti itu, nggak ada Tuhan. Ya, hingga mereka meninggalkan tempat-tempat ibadah mereka. Ya, dan mereka berpaling dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya, nah demikian. Ya, jadi seperti itu ya salah satu talbis iblis kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan tablis iblis dalam masalah akidah. Ikhwata Islam azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda saat ini berada di mana. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, kalau Allah menginginkan sesuatu maka dia cuma mengatakan kun fayakun atau jadilah maka akan terjadi. Tapi mengapa sampai menghabiskan 6 hari dalam menciptakan langit dan bumi? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, Allah melakukan sesuatu yang tidak sia-sia tentunya ya. Tidak ada yang Allah lakukan itu sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya, semua ada gunanya. Ya, termasuk apa yang Allah tunjukkan kepada manusia. Ya, ada yang bertanya, kenapa Allah ciptakan alam dalam 6 masa? Kenapa tidak kun sekali jadi semuanya? Ya. Nah, begitu. Yang jadi pertanyaan, mampukah Allah melakukan seperti itu? Mampukah Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti itu, yaitu menciptakan alam semesta ini langsung jadi ya tanpa proses? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Contoh kecilnya ada pada manusia itu sendiri ya. Ya, apakah Allah tidak mampu menciptakan semua manusia seperti Adam? Kun fayakun, jadilah Adam.
ya, tingginya menjulang 60 hasta. Hasta, Masya Allah. Ya, situ nadhiroan. Langsung tanpa ada proses jadi bayi atau bahkan mungkin sebelum bayi ya. Iya. Dari spermatozoa yang kecil kemudian menjadi segumpal darah, sekerat daging, lalu diciptakan tulang belulang dengan proses panjang, kemudian lahir, kemudian sebagai bayi, sebagai anak bocah, kemudian dewasa, kemudian jadi Adam, tingginya 60 hasta. Allah mampu melakukan seperti itu dan Allah lakukan pada Adam. Ya. Ya. Nah, Allah katakan kun fayakun, jadilah Adam. Ya, nah demikian. Ya, itu Adam, ya. Tapi anak Adam, apakah Allah ciptakan seperti itu? Tidak. Ya, tidak ada selain Adam ya, yang langsung seperti itu. Ya, nah hanya Adam yang Allah ciptakan seperti itu. Ya, nah jadi manusia seluruhnya selain Adam itu diciptakan dengan proses, ya, dengan proses. Ya dari kita katakan dia menjadi sesuatu yang lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang tidak disebut, ya hampir tidak kelihatan, tidak ada ya, sangat kecil, hingga berproses dalam perut ibunya menjadi besar lama-lama menjadi sebuah janin yang utuh kan begitu dan siap untuk keluar pun dalam kondisi lemah, seorang bayi yang hanya bisa menyusu. Kemudian berproses hingga menjadi seorang yang dewasa. Kemudian dia berkata, kenapa alam tidak diciptakan dengan satu kata saja? Kun fayakun. Coba lihat dia. Lihat perjalanan hidupnya. Apakah dia dijadikan seperti itu? Atau dengan proses, sama dengan alam semesta. Itu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan semua itu ada prosesnya. Ya, nah untuk mengajarkan manusia juga ya bahwa mereka masuk surga juga dengan proses. Ya, sama seperti neraka juga, masuk neraka juga ada prosesnya menuju keburukan. Ya, surga proses menuju kebaikan ya. Nah, demikian. Jadi itu yang Allah ajarkan kepada manusia, ya. Nah, sama seperti dia di dalam kehidupan ini. Apakah segala sesuatu hadir ya, rezekinya misalnya? Apakah rezeki manusia turun dari langit? Ya, turun dari langit begitu, tiba-tiba di tangannya ada duit begitu, ada emas, ada makanan. Ya, enggak. Dia harus menjalani proses itu. Dia harus belajar dari apa yang Allah ciptakan. Dirinya dijadikan dengan proses. Kalau orang itu mau sukses, lalu dia lihat orang sukses, dan hanya melihat kesuksesannya, dia nggak akan jadi sukses seperti orang itu. Kecuali dia lihat proses orang itu menjadi sukses bagaimana. Ya, itu yang Allah ajarkan dari penciptaan alam semesta ini. Dan pada penciptaan manusia itu sendiri. Kalau kita mau mangga, hingga bisa jadi jus mangga, ya, kita harus nanam dulu. Ditanam apakah pohon yang biji yang kita tanam langsung keluar mangga? Tidak. Tidak keluar mangga. Kita harus sabar menanti, karena yang tumbuh bukan mangga, tapi apa? Batang. Batang yang kecil, lalu tumbuh dedaunannya, makin lama batang itu makin besar, hingga menumbuhkan ranting-ranting, kemudian muncullah biji, muncullah buah, ya, dalam bentuk yang mungkin masih mentah, masih hijau. Itu perlu kita tunggu dengan proses yang lama kan begitu ya, hingga dia menjadi buah mangga. Barulah kita bisa menikmati jus mangga kan gitu ya, mangga ini mangga. Nah demikian. Ya. Nah ya ini dunia ya. Nanti di surga ya baru itu semua hukum-hukum yang berkaitan dengan alam semesta tidak ada. Ya. Ya apa namanya, Allah mengatakan tentang buah-buah di dalam surga tidak pakai proses ya, seperti di dunia. Ya, la maqtu'atin wala mamnu'ah, ya, tidak terputus buahnya dan tidak terhalang untuk mengambilnya. Artinya apa? Tidak perlu menunggu musim buah, tidak perlu usaha untuk
mengambil buah itu, ya hadir depannya dan dia langsung petik, ya langsung makan buah itu, ya tanpa harus menunggu proses, ya berbuah dulu, berbunga dulu dan lain-lain sebagainya. Itu di surga nanti, bukan di dunia. Di dunia seperti itulah ya kejadiannya. Ya Allah tunjukkan itu pada alam semesta, fil afaq, ya dan ya ini yang lupa, ayatnya ada lanjutannya, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Coba perhatikan diri mereka, berproses enggak? Berproses ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah itu dia. Baik. Jadi ada apa namanya? Ada hikmah di balik itu supaya manusia belajar untuk menjalani proses dan sabar menjalani proses. Ya, nah demikian. Hidup bukan main sulap kan gitu ya. Semua harus dijalani dengan proses. Kalau Allah mau, bisa saja semuanya sudah terjadi. Ya, seperti sebagaimana Allah juga menurunkan ya kitab sucinya berangsur-angsur. Ya. Ya, tidak sekaligus. Kalau mau diturunkan sekaligus bisa, karena sudah diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar 30 juz. Ya, sudah diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar 30 juz ke langit dunia. Kemudian diturunkan ya ke bumi kepada Nabi SAW menurut kejadian dan peristiwa. Nah demikian, berangsur-angsur. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Kalau diturunkan langsung 30 juz bisa aja. Itu satu hikmah ya, ada proses yang harus dijalani oleh manusia dan itu dijalani oleh para nabi dan rasul juga. Dan mereka sabar menjalani proses itu hingga mereka meraih hasil ya dari perjuangan mereka. Ya, bukankah mereka para nabi didukung kekuatan dari langit? Ya bisa saja nabi itu selalu menang dalam peperangan. Nabi itu selalu sukses di dalam setiap langkah yang dia lakukan. Tidak. Nabi dakwah ke Taif, di awal-awal dakwah dilempari batu. Pulang tanpa dapat hasil apa-apa. Nggak ada satu orang pun yang masuk Islam, mau menerima hidayah. Itu satu proses. Kalau mau Allah jadi. Gitu ya. Langsung dapat hidayah. Langsung mereka, karena yang datang kepada mereka langsung seorang Nabi. Tapi mereka menolak mentah-mentah. Nah demikian. Wallah, itu adalah proses ya. Wallahu alam. Yang harus dijalani oleh manusia dalam hidupnya di dunia. Kita masih di dunia. Jadi masih bicara ya sebab akibat proses-proses yang harus kita jalani. Ya, nah demikian. Dan itu Allah contohkan dari penciptaan alam semesta dan pada penciptaan manusia itu sendiri. Kalau mereka mau memperhatikannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Kira-kira ya, apa jadinya kalau kita langsung dewasa? Ya, kalau kita langsung dewasa misalnya, ya, jadi seperti ini. 40 tahun, ya berapa meter gitu ya, 1, meter kotor ya, 1,5 meter misalnya, kan gitu ya. Jadi begitu ya, bisa aja Allah jadikan kita seperti itu. Ya tanpa ada memori, tanpa ada sejarah, kita melewati masa-masa, ya setiap masa ada kenangan dan memorinya kan begitu ya, dan itulah hidup manusia hingga mereka merasakan satu nikmat dalam hidup mereka ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita merasakan nikmat jadi anak-anak ya. Kita pernah merasakan nikmat jadi remaja ya, jadi manusia dewasa sehingga kita seperti sekarang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang bermanfaat di kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan ya dapat bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah menangis meratapi dosa-dosa yang lalu, kemudian saya bertobat. Tetapi tidak lama dari itu saya melakukan dosa lagi dan bertobat lagi. Apakah saya termasuk orang yang munafik Ustaz? Mohon nasihatnya, syukur. Ya, mengkhawatirkan diri jatuh dalam nifak itu satu hal yang perlu ada. Ya, satu yang perlu itu, karena itulah yang dimiliki oleh para sahabat dahulu ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim minan nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi, mereka semuanya khawatir atas diri mereka dari penyakit nifak. Ya, penyakit ini harus selalu kita waspadai dan kita khawatirkan. Hanzalah pernah datang menemui Abu Bakar dan berkata, nafaq wa Hanzalah, nafaq wa Hanzalah.
Ya, Hanzalah telah jatuh dalam nifak. Ya, kenapa kata Nabi? Kata Abu Bakar ya. Ya, maka Hanzalah memberikan alasannya. Kita ini wahai Abu Bakar, jika berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan mata kita. Namun ketika kita pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga, bergelut dengan pekerjaan, kita banyak lupa. Ya, nasina kasiran. Nah demikian ya, para sahabat dahulu mengkhawatirkan penyakit ini. Dan kita sudah semestinya bahkan seharusnya mengkhawatirkan penyakit ini atas diri kita. Ya, dan itu sesuatu yang wajar, bahkan harus ada. Ya, karena Al-Hasanul Basri mengatakan, ma khafahu illa mu'minun, wala aminahu illa munafiqun, wa ma aminahu illa munafiqun. Tidak ada yang merasa khawatir terhadap nifak kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari nifak kecuali orang munafik. Ya, nah demikian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita berbuat dosa bertaubat, itulah dia memang kewajiban kita untuk bertaubat. Ya, karena Allah menyuruh kita untuk bertaubat. Seandainya kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan kamu, dan Allah datangkan orang yang buat dosa, makhluk yang berbuat dosa, dan mereka melakukannya, dan mereka minta ampun kepada Allah. Karena Allah suka hamba-hambanya minta ampun kepadanya. Ini salah satu kelemahan dan kekurangan kita manusia, yaitu buat dosa. Dan satu dosa juga orang yang merasa tidak pernah buat dosa, begitu ya. Kita ini banyak melakukan kesalahan dan dosa, kan begitu ya. Dan kewajiban kita adalah bertaubat, dan itu yang Allah serukan kepada manusia, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan belajar ya dari dosa-dosa yang kita lakukan untuk tidak kembali lagi, karena itulah salah satu syarat taubat, kan begitu, yaitu berhenti dari dosa itu. Berhenti artinya tidak mengulangi lagi ya. Nah, dan menyesalinya serta berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Walaupun ya kita katakan karena kita sudah bahas sebelumnya ya, karena buramnya hati itu akibat dosa, itu menyebabkan ada potensi besar untuk kembali lagi berbuat dosa. Ya, nah demikian. Itulah sebabnya kenapa manusia punya potensi kembali kepada dosanya, karena buram yang ditinggalkan oleh dosa itu di dalam hati mereka. Ya, berupa apa? Buram hati. Ya, buram hati itu. Walaupun ya kita kan sudah terhapus, tapi meninggalkan buram itu, yang menyebabkan kadang dia menjadi ragu, atau dia menjadi kita katakan was-was, sehingga dia kembali kepada dosanya dan dia kembali bertaubat. Ya, intinya seorang itu tidak boleh putus asa dari taubat, bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembali kepada hubungan hamba itu dengan Allah. Ya, apakah dia mengagungkan Allah? Ya, taubat itu membuat seorang itu mengagungkan Allah lebih besar lagi pengagungannya dengan taubat. Ya, kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, bahwa dia harus dapat ampunan dari Allah dan Allah mengampuninya. Ya, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan itu untuk yang kedua, ketiga, keempat kalinya. Walaupun ya itulah dia lemahnya kita jadi manusia ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, tentang bagaimana ya setan ya, musuh kita ini iblis ya, mengganggu manusia. Kita berhadapan dengan musuh yang luar biasa, yang ya kita katakan sudah piawai ya, lihai, dan punya pengalaman untuk menyesatkan anak Adam ya, dari mulai mereka dikeluarkan dari surga sampai hari ini. Itulah musuh kita ya. Maka ya kita harus menghadapinya juga dengan ya kita katakan ilmu dan kesadaran ya, terus waspada, tidak ghaflah, lengah ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka ilmu itu akan mempersempit, akan memperkecil kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Apalagi ilmu yang sudah mengkristal menjadi satu keyakinan. Itu yang akan menghalang kita dari dosa itu. Ya, diperkuat dengan apa? Taubat kita ya. Nah demikian. Maka Allah serukan kita untuk banyak bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang-orang yang menang. Ini seruan kepada orang yang beriman ya. Artinya ya, orang itu bertaubat setiap saat.
Ini adalah satu, ya kita katakan apa ya, satu asumsi yang salah tentang taubat. Seorang kalau disuruh taubat dia berkata, memangnya dosa apa yang aku lakukan? Hingga aku harus bertaubat. Satu, taubat itu umum perintahnya. Ya, tidak menunggu orang itu buat sadar buat salah. Ya, dia harus sadar bahwa misalnya dia banyak buat salah. Ya, bukan dia menunggu kapan dia buat salah lalu itu adalah momen dia untuk bertaubat. Nah, demikian. Ya, kita selalu buat salah dan kita perlu bertaubat setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nabi yang dipastikan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, selalu bertaubat setiap hari minimal 100 kali, ya, mengucapkan astagfirullah, ya, al-azim dan seterusnya. Ya, nah demikian. Itu minimal 100 kali. Padahal beliau adalah hamba yang dijaga maksum, ya, dijaga Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam 2 kali bahkan, ya, diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, ya, dibekali dengan wahyu, tapi ya tetap juga bertaubat, minta ampun kepada Allah, ya, sebanyak minimal 100 kali dalam sehari. Jadi yang namanya taubat itu bukan nunggu kita buat dosa. Kita buat dosa itu sudah memang wajib, ya. Nah, kalau nggak taubat itu memang sudah ya out of the box, ya, kita nggak bisa bicara lagi itu kan begitu, ya. Nah, demikian. Ya, itu udah nggak biasa istilahnya. Yang biasa ya manusia bertobat, ya berdosa dia bertobat. Nah, demikian, ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, ya mungkin itu dulu ya yang bisa kita jawab dari pertanyaan hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.